Hai everybody, balik lagi di podcast Kita Blanco Intro. Kenal kata sayang, maka kenalin gue Arveni, gue Lei. Nah teman-teman Interpagis pasti udah lama banget nih nungguin sesi Intak comeback. Nah pada sesi kali ini kita bakalan review film, tapi bukan cuma sekedar review. Iya nih, pasti kalian pada gak sabar kan kita review film lagi. Bukan cuma review aja loh, tapi kita juga bakal bahas filmnya pakai kacamata ilmu hubungan internasional. Jadi kita bakalan bahas film Outside on the Western Front, teman-teman. Jelasin dulu dong kak ke teman-teman Interpagis, film ini tentang apa sih? Oke, jadi film ini tuh dirilis di Netflix pada tahun 2022. Ceritanya itu tentang Jerman selama Perang Dunia I. Nah, POV-nya tuh diambil dari tentara muda bernama Paul yang di awal ini dia sangat bersemangat buat ikut perang, tapi ternyata kenyataannya tuh nggak semudah itu. Nah, menarik ya teman-teman tentang perang, analisa anak HI banget kan? Iya nih, film ini tuh bukan cuma film perang biasa, tapi ini tuh kayak nunjukin sisi lain dari nasionalisme, kekuasaan, dan gimana manusia bisa jadi korban dari sistem yang mereka sendiri percayai. Tapi, lu tahu nggak sih, Fen, kenapa si Paul dan teman-temannya itu mau jadi tentara dan ikut perang? Padahal kan perang itu ngancam nyawa. Nah, kenapa tuh nih? Nah, kita kan udah belajar teori konstruktivisme. Kalau kita amati filmnya di menit-menit awal, itu si Paul dan teman-temannya kayak dikasih kata-kata sama petinggi Jerman, di mana mereka yang ikut perang itu adalah orang yang terhormat karena sudah melindungi negara dan akan diberikan penghargaan. Oh, jadi mereka tuh dikonstruksi ya, atau dibangun pemikirannya supaya mau ikut perang, dan mereka itu percaya siapa yang mau ikut perang bakalan dikasih penghargaan tertinggi di Jerman. Oh, jadi kayak didoktrin gitu ya, Fen? Bisa jadi tuh. Nah, bener banget tuh, Fen. Nah, kita kan udah bahas kenapa si Paul dan teman-temannya itu ikut perang. Tapi gue masih penasaran, kenapa sih bisa terjadi perang sebesar Perang Dunia Pertama? Apa kita bisa pakai teori lain di hubungan internasional? Nah, jadi kita tuh bisa banget pakai teori realisme buat ngelihat kenapa sih perang itu bisa terjadi. Jadi dalam teori realisme ini tuh semua masuk akal banget gitu, bisa terjadi. Jadi dalam teori realisme hubungan internasional itu sifatnya tuh anarki, atau nggak ada otoritas tertinggi selain negara. Jadi negara-negara ini tuh pada berjuang untuk survive dan mempertahankan kekuasaannya gitu. Jadi termasuk Paul yang harus lihat temennya satu persatu mati. Jujur, part itu bikin gue sedih dan gundah gitu. Kayak seserem itu kah kalau kita lihat dari kacamata realis? Jadi dalam teori realisme itu ada kata-kata civis pacem perebellum. Siapa yang mendambakan perdamaian maka bersiaplah untuk perang. Jadi dalam teori ini tuh perang itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencapai perdamaian dan kepentingan nasional negara tersebut gitu. Iya sih, itu tuh emang tergambar jelas gitu dari film ini. Kayak para pemimpin tuh terus menyerukan perang gitu ke Paul dan teman-temannya. Ini nunjukin kalau nyawa tuh emang harus dipertaruhkan demi kepentingan nasional. Dan menariknya menurut gua, film itu ngasih tahu kalau para tentara kayak Paul itu cuma jadi pion dari permainan besar kekuasaan antar negara. Nah, dari kacamata realisme ini tuh nunjukin kalau individu tuh nggak ada tempat dalam logika kekuasaan negara gitu ya. Exactly, Ben. Jadi realisme itu kan fokusnya pada negara sebagai aktor utama, bukan individu. Jadi nasib pribadi kayak Paul itu dianggap biaya yang emang wajar gitu buat mempertahankan kekuasaan dan kepentingan nasional. Oh, dalam banget sih. Jadi idealisme dan kemanusiaan tuh bisa kalah sama ego negara gitu. Dan film ini tuh berhasil ngegambarin betapa dinginnya politik internasional gitu. Dan sutradaranya tuh berhasil ngegambarin kenyataan perang tanpa adanya romantisasi sama sekali gitu. Nah, kalau diingat-ingat dari opening scene-nya aja udah bikin kita ngerasa ngilu gitu. Karena seragam prajurit yang
udah mati dikumpulin, terus dicuci, terus dijahit kembali, lalu dibagikan ke prajurit yang baru. Seolah-olah nyawa manusia itu cuma jadi bagian sistem perang yang berulang. Terus juga visual film ini tuh ngedukung gitu karena warnanya yang agak gelap dan bikin vibe-nya sih mencekam. Banyak adegan yang menegangkan dari ledakan yang tiba-tiba bikin kita kaget. Nah, film ini bikin kita ngerasain kalau di medan perang itu mati, hidup dan mati itu bisa berubah dalam hitungan detik. Nah, menurut lu ini melanggar hak asasi manusia nggak sih, Ven? Nah, bener banget karena dilihat dari sisi pesannya, film ini tuh jelas punya sikap anti perang gitu. Nggak ada pemenang di sini, yang ada itu cuma korban. Dan film ini tuh berhasil nunjukin kalau perang itu semerugikan itu gitu. Karena banyak banget pertumpahan korban di sini yang udah diiming-imingi oleh semangat nasionalisme sebelumnya. Nah, kayaknya pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini aja deh, Ven. Ya, masa udah habis sih, tapi gak apa-apa. Teman-teman Interpelagis, jangan lupa untuk nonton film ini ya. Wajib karena banyak banget pesan moralnya dalam film ini. So, ya, buat kalian yang punya saran film bisa drop di kolom komentar. Interpelagos,